Uh, ya. Baik, kita mulai mata kuliah ini. Judul perusahaan yang kita bahas dalam kasus ini adalah PT Pharma Indo. PT Pharma Indo ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor obat-obatan. Ya. Jadi dia termasuk partai besar. Jadi, sehingga dia merupakan perusahaan yang sudah by system. Jadi akurat bisa mengakomodir mulai dari perusahaan yang sederhana sampai perusahaan yang komplit. Ya. Jadi langkah pertama kita akan membuat database perusahaan. Ya. Jadi database perusahaan sama dengan materi yang pertama. Ya, jadi saya akan share monitornya dulu sebentar. Ya, jadi untuk membuat database awal, ya. Jadi ini adalah lembaran kosong dari Accurate. Di lembaran kosong. Sebelum saya mulai, saya pastikan dulu, apakah Anda bisa melihat monitornya sekarang dengan jelas? Bisa, Pak. Jelas, bisa, Pak. Ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi di sini kita klik file, kemudian Anda pilih new company. Pilih new company, kemudian kita oke. Jadi kita membuat data perusahaan. Di sini ada create database, di mana database akan dibuat. Ya. Jadi di sini maksudnya di mana Anda menyimpan database-nya. Jadi sebaiknya database disimpan di sebuah folder yang yang dirahasiakan dan jangan sampai ada yang bisa mengetahuinya. Karena kalau database-nya diketahui, tentu akan bisa dihapus orang dan segala macam. Ya. Jadi itu kita harus menyimpan di sebuah folder, dan foldernya sebaiknya dikunci. Jadi sehingga foldernya tidak bisa di copy, dibuka oleh orang lain. Ya. Itu adalah strateginya. Di mana tahu Anda nanti menjabat sebagai manajer accounting dengan menggunakan software, maka software ini database-nya perlu Anda amankan. Jadi kita menyimpannya saya menyimpannya di sebuah folder yang namanya Accurate. Ya. Kemudian kita buat nama perusahaan PT Pharma Indo. Kemudian buat nama masing-masing. Ya. Jadi nama masing-masing di sini saya tulis Amrizal. Ya. Kebetulan saya sudah buat tadi. Ini adalah contoh yang sudah saya buat tadi. Ya. Dia PT Bin Sehat Amrizal. Jadi kode extensionnya adalah GDB. GDB huruf besar semuanya. Ya. Jadi karena saya sudah membuat, saya tidak membuat lagi. Tapi kalau prosedur membuatnya, tinggal Anda klik create di sini. Ya. Di bagian belum, tinggal Anda klik create. Nanti dia akan berproses. Dia proses, ya. Kemudian berproses, kita tunggu. Setelah selesai, nanti tinggal kita masukkan passwordnya. Password standarnya adalah supervisor. Ya. Jadi karena saya sudah meng-create database-nya, di sini tidak saya create lagi, jadi saya cancel aja. Ya. Ini juga saya cancel. Karena tentu dia sedang berproses sekarang. Ya. Jadi itu adalah proses membuat database. Jadi membuat database baru. Jadi dalam software Accurate ini bisa memuat banyak perusahaan. Ya, mau 10, mau 100 perusahaan, itu bisa dia tampung. Ya. Jadi kalau kita sudah membuat data perusahaan, ya, kemudian langkah yang kedua, kita melakukan setting terhadap
kebutuhan perusahaan. Mulai dari setting akunnya, setting dari customer, vendor, persediaan, aset tetap, ya, sama dengan materi yang sebelumnya. Cuman di sini lebih komplit lagi dari materi tersebut, ya. Tapi prinsipnya sama. Kita lebih banyak mengimport. Jadi untuk menyetingnya kita tidak mengetik manual, ya. Jadi itu tadi adalah langkah awal membuat database. Dan langkah yang kedua, kita melakukan settingan. Karena saya tadi sudah saya tutup, jadi saya harus buka dulu data perusahaannya. Ini yang sudah saya buat tadi. Kalau Anda tentu setelah proses pembuatan database, Anda masukkan password, passwordnya standar. Jadi sekarang kita akan membuat settingan terhadap data perusahaan, ya. Jadi di sini bisa kita lihat fasilitasnya. Jadi ada file, ya. Dia ada new company, membuat database perusahaan baru, membuka database perusahaan yang sudah ada, atau close, atau save, ya. Dan backup. Jadi kalau backup ini nggak usah karena dia akan memakai banyak tempat, ya. Ini adalah fasilitas yang sering digunakan, ya. Dia untuk settingan. Jadi setup. Ini adalah setup manual. Kalau Anda ingin manual, membuat setup company info. Tinggal Anda klik ini, ya. Ini adalah settingan manual. Tapi sebaiknya kita jangan memakai settingan manual. Jadi lebih praktis kita membuat melalui jalur quick setup. Jadi Anda pilih quick setup, jadi settingan cepat, ya. Nah, pilih bahasanya, bahasa Inggris. Kemudian advanced setup, ya. Jadi Anda kalau yang basic ini akunnya terbatas, ya. Jadi kita pilih yang advanced setup, kemudian next. Oh, ini saya salah buka perusahaan, ya. Ini bukan bin sehat, jadi saya harus keluar lagi. Kita open lagi. Di yang lama kita close. Backup, no. Seharusnya ini tadi yang diklik, ya. Ini PT Pharma Indo Koto, ya. Ini adalah nama perusahaan yang saya buat. Jadi Anda boleh membuat nama PT Pharma Indo, kemudian belakangnya nama masing-masing, ya. Pak mau nanya, ini berarti kita bikin bikin kayak nama perusahaan baru lagi gitu Pak? Ya, jadi kita membuat file perusahaan baru, ya. Jadi yang kemarin kita anggap sudah selesai. Jadi kita membuat lagi perusahaan baru, jadi yang kemarin kita anggap sudah selesai. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana membuat database perusahaan baru, ya.
Jadi materinya sebetulnya sama dengan materi yang sebelumnya. Ya. Jadi karena database-nya sudah saya buat, ya, jadi tinggal kita buka. Ini sudah kita buka tadi. Kemudian langkah yang kedua membuat settingan. Ya. Jadi kita sebaiknya menggunakan Quit Setup. Ya, kita pilih Advance. Makanya saya sarankan videonya boleh Anda Anda rekam, jadi sehingga nanti bisa diulang ya. Jadi perbedaannya di sini. Jadi untuk mata uangnya kalau kemarin hanya satu mata uang, karena ini kita anggap perusahaan multinasional yang perusahaan juga ada ekspor impor, ada transaksi dengan luar negeri. Jadi kita asumsikan di sini ada 4 mata uang ya. Jadi mata uang rupiah sebagai mata uang dasar, kemudian ada mata uang US dollar, kemudian Singapura dollar dan yen ya. Jadi di sini tinggal kita ketik aja. Jadi Anda ketik di sini rupiah ya. Kemudian pilih rate-nya 1 karena ini adalah mata uang dasar. Kemudian rate-nya ini sudah otomatis ya. Kemudian pilih country-nya Indonesia. Kemudian simbolnya ditulis RP. Jadi sama dengan yang kemarin. Kemudian Anda enter ya. Enter, kemudian tulis yang berikutnya. Mata uangnya US dollar. Jadi tarifnya 14.000, jadi kurs dolar lebih kurang hari ini. Kemudian country-nya Amerika, simbolnya simbol US dollar ya. Dan Anda enter lagi ya. Kemudian yang ketiga Anda buat mata uang US Singapura. US Singapura rate-nya 3.500, kemudian country-nya Singapura dan simbolnya US SIN ya, jadi Singapura. Dan yang terakhir mata uang yen. Yen rate-nya 5.000, kemudian country-nya Jepang, simbolnya yen. Jadi simbol yen ini mungkin tidak ada di keyboard. Simbol ini bisa Anda copy melalui Word dulu ya. Jadi sementara Anda bisa tulis saja dulu, mungkin yang ada di keyboard Y ya. Anda tulis saja Y dulu. Jadi kalau ada tambahan lagi, boleh juga kita tambah mata uang apa ya. Jadi untuk contoh cukup 4 mata uang. Jadi kalau sudah, karena Y ini simbolnya belum betul, dia tidak bisa langsung diimpor. Jadi Anda simpan dulu, ya, next dulu. Kemudian Anda mundur lagi, kemudian Anda edit, ya. Anda pilih edit. Dia ini ada edit. Nah, di sini Anda bisa memasukkan simbolnya, ya. Dia Anda buka Word. Word, di Word ini kan ada simbol nih, ya. Anda pilih simbol yen, ya. Dia ada juga mata uang Eropa segala macamnya, ya. Ini saya buat. Ini ada simbol yen sudah saya ambil, tinggal saya copy, dan baru kita masukkan ke sini. Ini simbol yennya sudah betul, ya. Jadi itu caranya kalau ada simbol yang memang tidak ada di keyboard, ya. Dan kita pilih OK. Jadi sekarang mata uangnya yennya simbolnya sudah simbol mata uangnya, ya. Ini untuk mata uang, ya. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, ya. Jadi di sini
ada 18 step ya, yang harus kita isi. Jadi step pertama adalah membuat mata uang. Dan step yang kedua membuat nama perusahaan. Jadi nama perusahaan PT Pharma Indo Amrizal. Jadi Anda juga begitu, Anda tulis nama masing-masing ya. Jadi PT Pharma Indo, Agus Salim umpamanya dan seterusnya. Kemudian alamat, tulis alamat masing-masing. Ya. Karena alamat ini nanti akan tampil di faktur. Jadi setiap faktur itu ada nama perusahaan, alamatnya, termasuk logonya. Ya. Kemudian tahun buku. Jadi untuk kali ini kita asumsikan kita mulai menggunakannya 1 Juli 2020. Jadi dari sini Anda bisa pilih tanggalnya adalah 1 Juli 2020 ya. Ini maju mundur untuk tahun, ini maju mundur untuk bulan ya. Dan kalau sudah Anda klik. Dan untuk tahun pajak biasanya dia otomatis muncul 20. Jadi tahun pajaknya harus di bawah tahun buku. Jadi untuk menulis 2019 jangan ditulis 2019. Tulis 19 saja. Jadi kalau Anda tulis 2019 dia akan error. Ini 2019. Kemudian default period. Ini adalah bulan. Ya, bulan kita mulai menggunakan accurate ini. Sekarang bulan 5 ya tahun 2021. Jadi artinya software accurate ini baru digunakan di perusahaan pada bulan Mei tahun 2021. Kalau ini sebetulnya untuk mengunci ya. Jadi transaksi yang boleh diinput transaksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Ini mungkin nggak usah kita setting ya. Tapi kalau Anda sebagai implementasi di perusahaan sebaiknya Anda setting. Jadi sehingga staf Anda tidak bisa mengotak-atik transaksi yang lama ya. Walaupun dia bisa mengedit ya. Jadi ini adalah identitas perusahaan. Kemudian yang berikutnya identitas mengenai pajak. Jadi boleh kita klik di sini juga boleh ya. Company tax information ya. Atau boleh juga kita klik di next juga boleh. Silakan Anda isi data mengenai pajak perusahaan ya. Kalau ini Anda salah-salah mengisi tidak bermasalah, tidak fatal ya. Ini hanya identitas serial number pajaknya, tag registernya, dan branch kode perusahaan. Jadi biasanya di pajak itu ada kode perusahaannya, dan tipe perusahaannya apa, perusahaan dagang, perusahaan ekspor impor, perbankan, asuransi dan seterusnya. Dan kode lapangan usaha SPT. Ya. Ini biasanya adalah identitas pajak. Ya. The company tax information. Ya. Kemudian langkah berikutnya setelah selesai ini kita next. Jadi langkah 4. Ya. Jadi langkah 4 ini adalah berkaitan dengan akun dan other list. Di sini ada chart of account, ada currency default, jadi standar mata uangnya, kemudian dan daftar lainnya. Ini kita isi. Jadi yang pertama di sini yang paling penting adalah akun. Ya. Di Anda akunnya masih akun standar. Ya, jadi hanya akun standar. Jadi akun ini terdiri di nama, nomor, nama, kemudian tipe. Ini jangan salah ya. Jadi kalau tipenya cash, ya
namanya cash, berarti tipenya adalah tipe cash. Ini sudah kita setting di Excel ya. Di Excel sudah kita setting. Dan untuk melakukan settingan ini, silakan Anda buka Excel-nya. Excel yang namanya Choa Pharma Indo. Ya, jadi langkah mengimpor. Jadi prosedurnya sama semua ya. Jadi mengimpor itu prosedurnya sama. Ini karena saya import tadi dalam kelas sebelumnya. Di sini akan saya simulasikan lagi. Ya. Jadi mengimpor, langkah pertama, Anda pilih klik here to import from file. Dan di sini ada simbol apa namanya file name. Anda klik file name-nya. Nah, ini adalah meminta di mana data Excel yang Anda simpan. Jadi Anda kan sudah mendownload tadi data Excel. Ya, Anda pilih data Excel yang namanya Choa. Ya, ini Choa. Jadi di mana Anda simpan, silakan dibuka. Ya. Saya menyimpan datanya di Excel Accurate. Dan Excel Pharma Indo. Nah, biasanya dia data Excel-nya belum kebaca. Ya. Nah, jadi kita harus mengganti di bawah ini file of type-nya. Tipe file. Dia Anda ganti tipe filenya dengan Excel. Nah, baru terlihat semua file yang formatnya Excel. Ya. Di file format Excel, kita akan mengimpor yang namanya Choa. Choa Pharma Indo, Chart of Account Pharma Indo. Dia Anda klik, dan open. Langkah yang ketiga, Anda ekstrak. Ya. Dia akan berproses. Ya. Dia akan berproses, kemudian setelah itu jangan lupa, setelah Anda ekstrak, judul kolom Excel, ini adalah data Excel yang masuk nih. Ya. Jadi judul kolom ini kita tidak butuh. Jadi sehingga kita hapus, tempatkan kursor di paling atas, ya. Kemudian Anda klik kanan, dan pilih delete. Dan pilih yes. Ya. Ini adalah langkah keempat. Ya. Jadi menghapus judul kolom Excel. Langkah yang kelima, melakukan mapping. Ya, ini yang penting. Salah mapping, ya maka importnya bisa gagal. Ya. Jadi mapping ini menyamakan kiri dan kanan. Jadi contohnya di sini nomor akun. Jadi kita samakan. Jadi kita klik 2 kali, muncul segitiga di baris paling kanan. Ya. Jadi, pokoknya ini kosong, kita klik, muncul segitiganya. Nah, baris pertama nomor akun, kita klik, pilih akun number. Dan nomor 2 nama. Jadi kita pilih akun name. Dan tipe, ya, tipe akun. Jadi kita pilih akun type. Nah, untuk akun tipe ini, dia akan minta lagi lanjutannya. Lanjutan mappingnya. Nah, yang perlu Anda ingat, di sini ada nih sampai ke bawah banyak ya. Jadi biasanya mahasiswa sering lupa, hanya sampai di sini aja ya. Maka dia akan gagal nanti.
Dia samakan semua ya. Jadi kas, pilih kas, kemudian akun piutang, pilih akun receivable, persediaan, pilih inventory, aktiva lancar lainnya, pilih other current asset, aktiva tetap, pilih fixed asset, penyusutan, pilih accumulated depreciation. Nah, ini Anda lanjut ke bawah ya. Jangan sampai berhenti di sini. Lanjut, masih banyak lagi di atasnya. Akun hutang. Hutang kita lihat di bawah. Ada akun payable ya. Dan hutang lancar lainnya. Hutang lancar lainnya. Other current liability. Kemudian hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Long time liability. Dan ekuitas. Equity. Pendapatan. Expand ya. Pendapatan revenue. Ini masih ada di bawah ya, lanjut lagi. Jangan berhenti ya. Sampai mentok. Dan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Nanti harga pokok. Ini dia. Cost of goods sold. Dan beban. Beban. Expand ya, beban. Ini dia. Ini dia expand. Dan beban lainnya. Other expand. Other expand. Dan pendapatan lainnya. Other income atau other revenue. Di sini ada other income ya. Nah, ini udah habis nih ke bawah ya. Memang udah nggak ada lagi. Jadi pastikan semuanya sudah di mapping untuk tipe akun ya. Kalau sudah Anda pilih oke. Jadi ini biasanya kesalahan sering terjadi di sini. Di tipe akunnya belum di setting sempurna ya. Dan kita lanjut ke mata uang. Currency. Currency juga demikian, dia minta lanjutannya. Kita mapping lagi. IDR, berarti rupiah. US dollar. US dollar. US Singapura. US Singapura dolar. Singapura. Nah, ini jangan sampai salah Anda mapping. Salah mapping dia akan membaca sesuai dengan yang Anda mapping ya. Di kelas sudah oke. Ini untuk mata uang ya. Jadi untuk tipe dan mata uang ada kelanjutannya. Saldo awal. Saldo awal open balance, debit kredit, as of balance, dan induk dan anak perusahaan, akun, parent account. Ini baru selesai semuanya. Ini sudah selesai, kita mapping. Kalau sudah, maka kita klik import. Ya. Jadi karena saya import, maka ini tidak saya klik. Ya. Ini bagi Anda
Anda klik, itu akan diproses. Ya. Jadi kalau saya ini kan sudah saya import, dia kemungkinan gagal, dan dia akan ada yang ditimpa. Ya. Jadi kita lihat, nah, dia 0 record karena datanya sudah ada. Kalau Anda sebaliknya harus 192 yang terrecord. Ya. Ini Nah, ini terbukti 0 yang disimpan. Kenapa? Karena saya sudah membuat datanya sebelumnya. Ya. Jadi ini adalah langkah keempat membuat chart of account. Ya. Jadi saya pikir untuk materi ini kita mungkin pelan-pelan aja dulu. Untuk tahap pertama ini paling tidak Anda sudah membuat settingan cepat dengan menggunakan quick setup pada langkah keempat. Ya. Jadi nanti minggu depan akan kita lanjutkan lagi dengan langkah berikutnya. Ya. Jadi saya berharap video ini bisa Anda simpan sehingga memudahkan Anda untuk